Alhamdulillah Allah memberi kesempatan kita untuk bertemu kembali dengan dokter kembar, dokter Dana dan saya Yumna. Saya ada di Inggris, di London, Inggris, dan dokter Dana sudah pindah. Kalau kemarin 2020 dia di Saudi, di Riyadh, Saudi Arabia, sekarang dia pindah ke Toronto. Sudah sekian lama, sekian purnama, Masya Allah, Alhamdulillah Allah ngasih kesempatan kita bertemu kembali, dan jazakumullah kepada akhwati fillah, bunda sekalian. Mungkin ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, yang sudah bergabung dan yang sudah setia dengan dokter kembar, ya, yang sudah sering mungkin nonton video edukasi kita berkaitan dengan parenting. Saya juga beberapa kali menyampaikan kajian dengan topik Islam. Nanti bisa dilihat di YouTube kita, dokter kembar. Akhirnya kangen itu terobati. Ini sebenarnya spontaneous topik, tapi topik ini sudah menjadi sebuah godokan. Kami berdua sekian lama ingin membahas tentang masalah pernikahan. Ada beberapa alasan gitu ya, kenapa topik ini kita ambil. Jadi, kenapa topik ini? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah ayat dari Quran Surah Ar-Rum, ya. Ayat ini sudah sering mungkin kita baca, sudah sering kita lihat di banyak undangan, berbagai macam event pernikahan gitu ya. Ini salah satu ayat yang paling terkenal gitu ya, bisa dibilang gitu, dari Al-Quran. Quran Surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia, Allah Subhanahu wa taala, menciptakan untukmu istri-istri min anfusikum, dari jenismu sendiri. Litaskunu. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketentraman atau sakanu atau sakinah kalau kita bilangnya ya. Ilaiha, darinya. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan kalian berdua mawaddah, di dalamnya ada mawaddah, rasa kasih sayang, warahmah, dan rahmah. Ya, nanti kita bahas sedikit aja tentang topik itu. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dan dalamnya itu benar-benar terhadap tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Jadi kalau kita bicara tentang ayat ini, pasti nanti kita tahu istilah samara, sakinah, mawadah, warohmah, itu kan ya. Semoga samara selalu samara gitu, happy anniversary, semoga samara gitu kan. Itu sebenarnya dari ayat ini. Apa sebenarnya makna sakinah? Sakinah itu sebenarnya berasal dari kata sakin, yang artinya tenang gitu ya, tenang atau tidak bergerak. Subutu asyai' ba'da taharruk. Jadi tenang, tidak bergerak. Pisau itu disebut dalam bahasa Arab. Jadi sikin itu kan pisau. Pisau itu membuat binatang yang disembelih itu menjadi tenang, tidak bergerak dan tidak meronta. Jadi menurut istilah terminologi yang artinya sakinah itu sebenarnya ada ketentraman, ada kedamaian, ada ketenangan yang diperoleh dari sebuah pernikahan. Pertanyaannya, kalau kemudian saya nggak tenang, tidak kemudian tenang dalam pernikahan, apakah berarti saya tidak mencapai sakinah gitu ya? Itu yang mungkin nanti bisa kita diskusikan ke depannya, karena kalau kemudian pernikahan itu tidak memberikan kita ketentraman atau ketenangan, bisa jadi ada yang salah. Ada yang salah dalam mindset kita ketika memasuki pernikahan, ada yang salah mungkin kita membersihkan ketenangan dan kedamaian, atau kita memang belum melakukan sebuah upaya supaya ketenangan dan kedamaian tadi itu ada di dalam rumah tangga kita. Itu yang nanti kita diskusikan ya. Kemudian litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Lafaz mawaddah ini berasal dari waddah, ya wuddu wuddan, mawaddah yang artinya cinta kasih persahabatan ya. Menyayangi, unconditional love. Menyayangi bukan karena rupa gitu ya, bukan karena rupa, bukan karena harta, tetapi menyayangi segala kebaikan dan keburukan yang ada di dalam dirinya sebagai seorang manusia, dan menyayangi di mana tidak ada di dalamnya rasa keinginan supaya pasangan kita itu merasakan sebuah kesulitan atau keburukan. Akhirnya apa? Perlakuannya akhirnya tampak dalam bentuk sebuah kepatuhan ingin membahagiakan pasangan kita. Ya, itu. Jadi itu adalah mawaddah, atau ada yang bilang ini adalah sebuah cinta yang menggebu-gebu, yang membuat kita ingin selalu pleasing atau membuat pasangan kita itu jadi bahagia gitu. Sedangkan rahmah itu lebih dikategorikan sebagai rasa sayang ya, karena kekurangan mereka. Ya, jadi karena ketidaksempurnaan mereka muncul rasa rahmah ini tadi. Biasanya ini bisa kita lihat rasa sayang yang muncul di antara pasangan-pasangan yang sudah sepuh ya, yang sudah tua. Kita bisa melihat dari sisi cinta yang menggebu, mungkin
sudah nggak ada gitu ya, atau mungkin ada tinggal sedikit, tetapi cintanya menjadi rahmah. Jadi mereka saling mengasihi karena ada banyak apa namanya, mereka sudah hidup bersama dan mereka bisa melihat kekurangan dan mereka melihat bahwa saya bisa membantu atau saya bisa berada di sana untuknya gitu ya. Jadi ini satu ayat saja bisa dijelaskan sedemikian rupa. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi tentang tafsir yang dalam dari ayat ini gitu ya. Tapi ini sekedar saja menjadi sebuah pegangan bagi kita, apalagi kita seorang Muslim, bahwa ketika kita menikah, maka ini yang sebenarnya menjadi sebuah end product dari sebuah pernikahan gitu ya. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, riset membuktikan bahwa keharmonisan rumah tangga itu berpengaruh besar bagi tumbuh kembang anak. Ini ada satu paper tahun 2021 ya, dijelaskan bahwa jika orang tua itu memiliki interparental konflik atau bisa jadi marital konflik, maka social well-being dari seorang anak, ya kesehatan entah itu fisik, entah itu kesehatan jiwa, kesehatan mental mereka, itu akan terpengaruh. Dan yang sebelah kiri, yang ini, itu adalah proporsi dari anak-anak di tahun 2011 sampai 2020, di mana salah satu dari orang tuanya mengakui bahwa mereka itu sedang mengalami stres dalam hubungan pernikahan mereka atau hubungan mereka sebagai pasangan. Jadi itu hampir 1 di antara 4 gitu ya, orang itu merasakan bahwa hidup mereka itu stres berkaitan bukan karena financial, bukan karena kondisi keuangan, tapi karena pasangan. Gitu ya. Berarti ini termasuk trigger yang besar gitu, karena ini akan menyebabkan tumbuh kembang anak itu jadi terpengaruh. Makanya sebuah pernikahan yang solid, sebuah hubungan pernikahan yang bagus, yang baik itu akan membantu tumbuh kembang anak. Makanya penting di sini untuk dibahas. Balik lagi ke slide berikutnya. Alasan yang ketiga, konflik antar orang tua itu dampak buruk pada kesejahteraan dan perilaku sosial anak. Tadi sudah dijelaskan. Dan yang terakhir, kami prihatin gitu dengan tingginya angka perceraian. Ini ada statistik yang sempat saya Google kemarin. Yang ini di Inggris ya, statistik dari National Statistic, Official National Statistic di Inggris yang bisa dilihat nanti ada di gov.uk, official government website di Inggris. Itu kenaikannya ternyata sempat turun gitu ya 2017, tapi setelah lockdown itu ada kenaikan yang tajam banget. Hampir sama laki-laki dan perempuan. Ini angka perceraian antara 2002 sampai 2021. Jadi sempat naik, kemudian turun. Mungkin 2018 ini ya, ini sempat turun banget. Ternyata naik lagi dan kayaknya semakin naik ini. Dan ada indikasi memang lockdown kemarin itu benar-benar menguji kesabaran pasangan ya. Dan apa penyebabnya gitu? Yang paling banyak itu adalah ini yang biru, unreasonable behavior. Unreasonable behavior dalam arti perilaku yang tidak nggak beralasan gitu kalau diterjemahkan. Nggak beralasan, mungkin tiba-tiba marah dan seterusnya. Tapi ini yang menarik di slide berikutnya. Nah, ini perceraian di Indonesia. Ini dari Good Stats. Bisa dilihat nanti di website Good Stats. Jadi tahun 2020 itu sempat turun ya, cuma 291. Tahun 2021 setelah lockdown naik jumlahnya pesat sekali, 447.000 per tahun gitu. Dan paling banyak itu terjadi di mana? Di Jawa Barat. Nggak tahu kenapa. Habis itu Jawa Timur, habis itu Jawa Tengah. Ya wajar, Jawa memang konsentrasinya populasi di Indonesia ya, tapi yang paling banyak di Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah. Penyebab utamanya yang menarik, paling besar itu penyebabnya adalah perselisihan dan pertengkaran ya yang nanti bisa kita diskusikan di tanya jawab insya Allah. Jadi itu alasannya. Nah, ini kerangka topik hari ini. Kita akan bahas tentang esensi dan tujuan dari pernikahan. Kemudian yang kedua, 4 musim dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga, strategi yang bisa kita terapkan untuk bergerak dari satu musim ke musim yang lain, yang lebih baik gitu ya. Kemudian pelajaran dari kisah pernikahan Rasulullah Muhammad SAW. Saya ingin tahu aja, sudah berapa lama Anda menikah? Mungkin ada yang belum menikah, ada yang 2 tahun, ada yang sudah 5 tahun. Saya ingin tahu ada nggak yang udah 20 tahun? Sudah berapa lama yang menikah? Ada yang Masya Allah, unyu-unyu. Nah, pengantin baru unyu-unyu kalau orang Jawa bilangnya. Kemudian ada yang 2-5 tahun, ada yang 52%, sebagian besar antara 5-19 tahun. Kemudian ada yang sudah Masya Allah 17%, 20 tahun.
Oke, pertanyaan kedua. Pernahkah Bunda atau akhwati fil atau siapapun yang sudah menikah tadi merasa enek, ya enek itu bahasa Jawa, capek, bosan, marah dengan pasangan? 78% dari kita itu pernah. Nah, itu memang bunga-bunganya pernikahan. Jadi kalau yang belum pernah, alhamdulillah belum menikah, nanti ini bukti nyata gitu ya bahwa akan ada masa-masa di mana kita enek, capek, bosan, marah sama pasangan. Oke, 78%. Oke, ini berarti cocok dengan dugaan kita, dugaan dokter kembar. Ini yang berikutnya, poll yang ketiga, ini agak-agak sensitif, tapi lagi-lagi jangan malu. Ini pertanyaannya. Pernahkah terbesit pikiran bahwa hidup itu akan lebih bahagia atau lebih baik jika kita berpisah dari pasangan? Terbersit aja, pernah nggak sih? 47% yang itu berarti mayoritas dari kita pernah. Dan 37% belum pernah. Dan yang belum nikah tetap 6 orang ini tadi ya tidak pernah. Semoga ini nanti tidak menakut-nakuti yang belum menikah untuk menikah ya. Insya Allah enggak. Insya Allah ini hanya proses pembelajaran, menyadarkan bahwa ada satu sisi pernikahan yang ada enaknya dan ada sisi-sisi yang enggak enaknya juga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, pernahkah Anda membandingkan keharmonisan rumah tangga Anda dengan rumah tangga orang lain? Jadi 54% bilang pernah. Pernah nggak sih membandingkan? Pernah. Aduh, Ustadz itu kok aduh kayaknya harmonis gitu. Iya. Jadi 54% pernah membandingkan gitu, yang belum menikah pingin gitu, yang sudah menikah membandingkan. Oke, stop sharing. Ini pertanyaan yang terakhir. Boleh milih lebih dari satu ya, Bun. Ini apa harapan Anda menghadiri forum dokter kembar kali ini? Semuanya hampir 90% ingin menambah wawasan. Alhamdulillah, semoga akan ada ilmu baru ya, harapan kita insya Allah. Kemudian tertarik dengan temanya. Tema pernikahan itu selalu apa ya? Laris manis Tanjung Kimpul biasanya. Kemudian bekal untuk menikah, alhamdulillah insya Allah. Ada 9 orang yang ini. Berarti tadi 6 orang nambah berapa? Nambah 3 ya. Nggak tahu kemana tadi yang 3. Kemudian pengisi waktu luang. Waduh, kecewa ini dokter kembar kalau hanya pengisi waktu luang. Nggak. Insya Allah semoga walaupun mengisi waktu luang akan ada manfaatnya ya. Insya Allah, amin. Jadi disclaimer-nya, topik kita kali ini Bun, ini berkaitan dengan buku yang ditulis oleh Gary Chapman yang mungkin pernah tahu Five Language of Love. Kita udah pernah membahas Five Language of Love atau 5 bahasa cinta di YouTube kita, bisa dilihat di sana. Itu juga ditulis oleh Gary Chapman. Jadi diambil dari buku ini, enggak semuanya, karena kita ramu dengan pandangan yang berkaitan dengan hadisnya Rasulullah Muhammad SAW, perjalanan pernikahannya Rasulullah Muhammad SAW bersama para istri-istri beliau, akan ada flavor yang lain, bisa dibilang gitu, akan ada rasa yang lain. Jadi kita ambil dari buku itu, kita tambah dan kita kurangi. Buku ini kalau kita lihat Gary Chapman itu membawa banyak ajaran dari Bible atau ajaran kitab gitu ya, Alkitab, tentang yang hampir sama lah ya, kayak misalkan respect dan seterusnya. Tentunya ini karena ini bukan akidah kita, jadi kita nggak bisa mengambil keseluruhan gitu ya. Tapi yang kita ambil adalah pemahaman faktanya. Kalau pemahaman fakta itu dari siapa saja yang lihat pasti akan sama. Bola kalau warnanya merah mau dilihat dari Australia atau dilihat dari Indonesia tetap aja warnanya merah dan itu namanya bola kan gitu. Entah itu ball, entah itu nanti bahasa Indonesia bola atau nggak tahu lah nanti bahasa Prancisnya apa, tapi secara fakta akan tetap sama gitu ya. Jadi karena ini adalah pemahaman fakta atau sebuah analisis fakta gitu, maka itu tuh objektif gitu, tidak ada kaitannya dengan akidah gitu. Nah, ada hal-hal yang nanti berkaitan dengan akidah kita nggak masukkan ke situ, insya Allah. Yang ketiga, karena ini pemahaman fakta bisa jadi berubah di masa depan, karena namanya orang memahami, kayak misalkan kita memahami tentang universe gitu ya, alam dunia ini seberapa besar, kemudian seberapa luas. Mungkin 20 tahun yang lalu kita nggak tahu kalau Pluto itu bukan planet, misalkan sekarang jadi kalau dulu itu planet, sekarang bukan planet, misalkan gitu ya. Itu akan bisa berubah dari 10 tahun ke depan, bisa jadi pemahaman fakta season dari marriage itu bisa jadi berubah gitu ya. Jadi itu harus bisa kita terima. Kemudian bisa jadi orang lain memahami sebuah fakta dari intrik-intrik pernikahan itu berbeda, cara menggambarkannya berbeda. Itu enggak masalah gitu ya. Kok dokter kembar 4 musim, sis itu bilangnya 6 musim misalnya gitu. It's not an issue. Itu bukan masalah, karena kembali lagi kalau pemahaman fakta berarti tergantung dari kedalaman seseorang memahami fakta. Tentu saja ini bukan
hasil kreasi saya pribadi seperti yang sampaikan, karena Gary Chapman seorang counselor juga. Saya nggak tahu apa sudah diterjemahkan ya, karena kita baca itu dari yang berbahasa Inggris. Dia menceritakan background dari service counseling yang diberikan sehari-hari gitu. Jadi contohnya memang contoh nyata si A, pasangan si A yang kemudian marah sama suaminya dan seterusnya. Jadi very real example. Kemudian yang keempat, bukan kelas konsultasi ya Bun. Jadi nanti bisa jadi jawabannya enggak kemudian to the point gitu. Jadi kita akan generalisir banyak fakta atau banyak keadaan. Tapi kalau kemudian Bunda ngerasa memang ada masalah dalam pernikahannya gitu ya, atau mungkin yang mau menikah ingin melihat apakah dia itu compatible buat saya atau enggak, nanti bisa jadi butuh konseling dengan orang yang ahli, butuh marriage counselor kalau memang parah di ambang perceraian. Kemudian yang terakhir, karena ini adalah sebuah topik pernikahan, menikah itu kan 2 orang ya, suami dengan istri, dan yang hadir di sini semuanya adalah istri. Nah, cara kita memandang topik hari ini itu bukan kemudian menuntut suami kita untuk menjadi seperti yang kita gambarkan, tapi kita menuntut diri kita sendiri. Kenapa? Karena yang hadir hari ini adalah kita, yang punya kontrol adalah kita. Kita nggak bisa kontrol apa namanya, sikap dan perbuatan suami, tapi kita bisa mengontrol sikap dan perbuatan kita sendiri. Jadi kalau ada hal-hal atau nanti akan ada strategi yang harus kita lakukan, maka itu harus mulai dari di diri kita sendiri, gitu ya. Jadi mentalitas kita harus, aku yang harus berubah duluan sebelum menuntut pasangan kita berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini waktu Toronto atau di malam hari waktu Indonesia dan di siang hari waktu UK dan juga tengah malam waktu Australia. Masya Allah ya. Memang Bunda Bahagia ini dari ujung dunia sampai dari paling timur sampai paling barat. Masya Allah, Alhamdulillah Allah jadikan semoga pertemuan ini sebagai pertemuan yang bernilai pahala di sisi Allah dan bisa menjadi pemberat timbangan amal kita. Dan juga bisa memantikkan sebuah cahaya di dalam kehidupan rumah tangga kita yang sedang dalam musim yang nanti kita bahas, musim yang menyedihkan ke musim yang menyenangkan gitu, insya Allah. Kita mulai dengan tujuan pernikahan terlebih dahulu. Kenapa kita sebagai seorang Muslim itu diperintahkan untuk menikah, disunahkan oleh Rasulullah SAW dan diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menikah. Yang pertama adalah pernikahan adalah satu-satunya cara di dalam Islam untuk menyalurkan keinginan kita punya relation secara halal dengan lawan jenis. Menyalurkan nafsu seorang manusia untuk berhubungan dengan lawan jenis di dalam Islam, cara satu-satunya adalah dengan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Islam memberikan jalan dan ini adalah satu-satunya jalan dari Allah untuk melanjutkan keturunannya dengan cara pernikahan. Jadi yang kedua adalah untuk memiliki keturunan. Jadi nanti ketika dia seorang wanita yang sudah dewasa ingin mendapatkan anak tidak dengan cara selain pernikahan. Kita itu seolah seperti mobil dan sama Allah itu sudah dikasih bahan bakar yang pas. Cara petunjuk untuk mengisi bahan bakar kita itu adalah dengan bensin. Gitu. Kalau kita isi dengan jus, maka mesinnya itu rusak. Sama halnya manusia itu sama Allah sudah diberi petunjuk cara memenuhi kebutuhan, melestarikan jenis itu adalah di dalam lingkup pernikahan. Tapi kalau kemudian kita memilih cara yang lain, manusia memilih cara yang lain, maka akan ada kerusakan di muka bumi ini. Sampai sekarang belum ada, Mbak, tunggu saja. Gitu. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari kerusakan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernikahan itu adalah sekolah kehidupan. Untuk suami dan istri, untuk ayah dan ibu. Mereka akan menjadi seorang yang
selfless. Mereka seorang istri mengutamakan ridho suaminya. Seorang suami mengutamakan nafkah untuk istrinya. Tanggung jawab seorang suami kepada istrinya itu pahalanya Masya Allah. Kalau orang tuanya masih ada dan dia punya istri, siapa yang wajib untuk diberikan nafkah terlebih dahulu? Istrinya. Karena dia sudah mengambil wali dari ayah sang perempuan itu untuk dia pegang gitu. Kalau seorang ibu mungkin dia masih ada sibling yang lain yang akan ngerawat gitu ya. So it's not fully his responsibility. Subhanallah. Ini sekolah kehidupan bagi seorang laki-laki bagaimana dia bertanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya. Dan juga sekolah bagi seorang istri bagaimana dia mengalahkan keinginan-keinginannya untuk senantiasa selaras dengan apa yang suami dia inginkan. Sekalipun juga harus diingat bahwa ada la ta'atan li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk saat dia harus bermaksiat kepada Robnya. Jadi itu adalah standar deal breakernya. Kalau selama suami kita tidak memerintahkan kita untuk melakukan keharaman, maka adalah sebaik mungkin kita memenuhi apa yang mereka inginkan gitu. Atau kalau memang ada negosiasi, ada proses komunikasi, kemudian saling terima, saling memberi. Yang jelas akan banyak perubahan dalam diri seseorang, dan terus terang saya sendiri mengalami dalam 19 tahun pernikahan itu, it change me as it make me grow as a person gitu. Harusnya seperti itu pernikahan itu, karena kita akan lulus satu ujian berikutnya kita menjadi hamba yang berbeda dari saat single gitu. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan ekonomi. Secara hukum asal wanita itu tidak ada kewajiban untuk berpenghasilan karena dia akan selalu berada di bawah take care, di bawah di bawah pengasuhan atau di bawah tanggung jawab seorang laki-laki. Kalau enggak ayahnya, suaminya, brothernya, pamannya, whoever yang sedang memang menjadi wali dia gitu. Jadi pernikahan ini adalah salah satu bentuk pengasuhan seorang wanita secara ekonomi, dan juga bagi seorang laki-laki yang menikah, Masya Allah gitu ya, Allah akan memberikan rizki dia dan rizki istrinya dan rizki anaknya melalui dia gitu. Dan ini dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau mereka nikahkanlah mereka dan jangan takut dengan rizki, karena aku yang akan memberi gitu. Kemudian yang kelima, tujuan pernikahan dalam Islam itu adalah untuk sakinah yang sudah disampaikan oleh Dr. Yumna tadi. Ada sakanu. Kalau Yumna tadi ngomongnya sikin ya. Kalau saya sukanya sukun. Sukun itu kalau dalam ilmu tajwid kan diam. Kalau huruf huruf hijaiyah terkena sukun, langsung diam suaranya kan. Mim fathama nun sukun, jadinya man. Enggak jadi mana atau mani. Maksudnya ya sama, bahwa ada ketenangan di situ ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan bersatu dalam sebuah pernikahan, mereka harusnya meraih ketenangan atau sakanu atau sakinah. Seperti itu. Iya, sama aja, benar, sama aja Bunda. Sakin, sukun, sakinah itu memang kalau dalam Islam itu, kalau dalam bahasa Arab itu biasanya pemaknaan sebuah kata itu nanti kembali lagi kepada makna awal dari asal kata dari kata itu. Yang terakhir adalah memperkuat keimanan. Ini yang paling penting. Ketika kita menikah, harusnya kita menjadi orang yang lebih taat kepada Allah, menjadi lebih dekat kepada Allah, menjadi lebih solihah. Kenapa? Bisa jadi karena cobaannya, bisa jadi karena kesyukurannya, bisa jadi memang karena dia belajar bersama dengan suaminya bersama-sama untuk menjadi lebih baik sebagai hambanya Allah, gitu ya.